8 kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau verbal, kemudian ada kecerdasan musikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Mulyana. Saya salah satu guru di Pesantren Modern Arisalah, Kota Lubuk Linggau. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap anak. Oke, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence ini disampaikan oleh Dr. Howard Gardner, di mana ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau verbal, kemudian ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan kinestetik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Oke, pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kembali lagi bersama saya di sini, Yeni Mulyana. Dalam pembahasan kita sebelumnya mengenai kecerdasan bahasa atau verbal dan kecerdasan musikal. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kecerdasan logis matematis, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan spasial visual. Pada pembahasan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai definisi, karakter, pola, dan ice breaking. Oke, penasaran kan teman-teman? Mari kita simak videonya berikut ini. Baiklah teman-teman, pertama kita akan membahas mengenai kecerdasan matematika logika atau logis matematis. Kecerdasan logis matematis memiliki definisi sebagai keterampilan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika dan akal sehat. Kecerdasan logis matematis merupakan aktivitas berhitung dan penalaran, sehingga kecerdasan ini menyukai aktivitas menghitung, memiliki kecepatan dalam menyelesaikan masalah matematika. Karakter dari anak yang memiliki kecerdasan matematika ini yaitu seorang yang memiliki kecerdasan logika matematika cenderung lebih aktif bertanya dan mencari jawaban atas hal yang kurang dipahami. Manfaat kecerdasan ini adalah untuk menganalisa laporan keuangan, memahami perhitungan. Indikator dalam kecerdasan logika matematika ini diantaranya adalah seseorang mampu mengelompokkan benda dengan berbagai cara, menunjukkan nama-nama benda, dan disertai ciri-cirinya, membilang dengan menunjuk benda, mengelompokkan bentuk-bentuk geometri. Peserta didik dengan kecerdasan logika matematika cenderung menyenangi kegiatan menganalisis dan mempelajari sebab akibat terjadinya sesuatu. Ia menyenangi berpikir secara konseptual, misalnya menyusun hipotesis dan mengadakan kategorisasi dan klasifikasi terhadap apa yang dihadapinya. Selanjutnya, kita akan membahas pola atau strategi yang cocok untuk kita terapkan dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama, kita bisa menerapkan dengan cara pengamatan suatu objek, kemudian discovering, kemudian pemecahan masalah atau problem solving. Selanjutnya ada identifikasi, ada klarifikasi, bisa dengan separasi, kuantifikasi, komparasi, procedural text, kemudian dengan pendataan, tebak angka, tebak simbol, sudoku, latihan soal, jawaban soal, eksperimen, action research, kemudian ada studi kasus, tebak logis, dan analogi. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kecerdasan naturalis atau naturalis intelligence. Definisi dari kecerdasan naturalis adalah
kecerdasan untuk mengenal bentuk-bentuk alam di sekitar kita, seperti bunga, burung, pohon, dan lain sebagainya. Kecerdasan naturalis juga merupakan kecerdasan dalam memahami alam yang meliputi kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi flora dan fauna. Oke, selanjutnya yaitu karakter anak yang memiliki kecerdasan naturalis, yaitu diantaranya adalah suka dengan hewan dan tumbuhan, senang menikmati perjalanan dalam alam terbuka, suka berkebun, senang dalam mengamati hewan dan tumbuhan. Adapun indikator kecerdasan naturalis diantaranya adalah dapat menyayangi tumbuhan dan hewan, senang memberi makan hewan, senang membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, yaitu pola yang dapat kita terapkan bagi anak yang memiliki kecerdasan naturalis, yaitu diantaranya dengan cara yang pertama, tebak suara hewan. Yang kedua, dengan identifikasi tumbuhan. Yang ketiga, dengan matematika daun. Kemudian ada karya wisata. Juga bisa kita lakukan dengan cara membuat awetan tumbuhan sederhana atau sering disebut dengan herbarium tumbuhan. Oke, tadi sudah kita simak pembahasan mengenai kecerdasan logis matematis dan kecerdasan naturalis. Oke, sebelum kita masuk ke kecerdasan spasial visual, kita lihat dulu bagaimana sih ice breaking yang bagus dan juga menarik untuk kita terapkan pada anak-anak. Oke, mari kita simak videonya. Tanpa diketahui temannya, teman di sebelah tidak boleh tahu. Ya, sekarang tulis angka. Angka. Nah, kita lihat aja. Boleh 1 digit, boleh 2 digit, boleh 3 digit. Jangan janjian. Angka biasa 1, 2, 3 terusnya. Angka biasa. Bebas. Boleh 1 digit atau 2 digit ya? 12, 14 itu 2 digit. 100 itu 3 digit. Angka biasa. Angka biasa saja. Oh ya, betul. Nah. Sudah? Tuliskan angka terserah dari 1 sampai berapa saja. Tidak berjurut. Oh, tidak berjurut. Tidak berjurut. Dengarkan. Tidak berjurut. Tidak berjurut tetapi membentuk pola bilangan. Boleh bilangan boleh bilangan ganjil, boleh bilangan genap, boleh bilangan apa saja, bahkan boleh yang selisihnya sama. Misalnya Anda ketemu 100, 200, 300, yang penting selisihnya ada aturannya. Jelas nggak? Ada aturan selisihnya. Ya, membentuk pola bilangan. 1, 2, 3, mulai. Bola bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Pola bilangan genap 2, 6, 8.
Oke, setelah kita menyimak ice breaking tadi, selanjutnya kita akan lanjutkan kecerdasan visual spasial atau visual spatial intelligence. Nah, di sini definisi dari kecerdasan visual spasial itu sendiri adalah kecerdasan dalam menggambar dan bervisualisasi. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan untuk memvisualisasikan atau menciptakan gambar di dalam pikiran ataupun imajinasi seseorang. Orang-orang yang mempunyai kecerdasan ruang yang tinggi biasanya disertai daya imajinatif cepat dan tepat. Oke, selanjutnya yaitu karakter anak yang memiliki kecerdasan visual spasial, yaitu untuk dapat dipahami, kecerdasan ruang cenderung lebih senang bermain seperti yang sering dilakukan anak-anak pada usia rendah. Nah, indikator dalam kecerdasan spasial diantaranya adalah membuat berbagai macam gambar, bercerita tentang gambar yang dilihat, menggambar dan mewarnai. Selanjutnya yaitu pola yang dapat kita terapkan kepada anak yang memiliki kecerdasan spasial visual. Yang pertama yaitu dengan membuat mind map atau peta konsep. Kemudian yang kedua menggunakan tulisan tangan dari pasir. Kemudian yang ketiga menulis di udara. Yang keempat urutan gambar. Selanjutnya tebak gambar, menggambar imajinatif, huruf dalam warna, tebak sketsa wajah, menggambar makna simbol, membaca peta, movie learning, menebak peta, membaca gambar, tebak angka dalam warna, kemudian dengan menggunakan flashcard. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai kecerdasan logis matematis, kecerdasan naturalis, dan juga kecerdasan spasial visual. Oke, dan sudah kita jelaskan bagaimana ice breaking yang cocok buat kita terapkan bagi siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Oke, itulah tadi penjelasannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.